Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dengan Ustadz Sobir Ade. Beliau adalah dai terkenal di Sumatera Barat, terutama beliau aktivis dakwah di Kanampe, mendampingi guru beliau Ustadz Rusdi Malik, dan dari Pak Rusdi Malik itu Buya Malik Ahmad. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini patut rasanya kita menggali ilmu dengan beliau, termasuk sejarah perjuangan dakwah Kandang Ampe secara luas. Selamat siang Ustaz ya. Ya, assalamualaikum Sehat Ustaz warahmatullahi ya. wabarakatuh. Alhamdulillah. Siap. Silakan Ustaz, kenang-kenangan untuk umat ini, untuk kawan-kawan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu ala rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengenai keterlibatan kita dalam dakwah, sebenarnya itu sudah dimulai dari Payakumbuh. Semenjak waktu itu saya sendiri masih siswa di Payakumbuh dan aktif di Pelajar Islam Indonesia PI Kabupaten Kota Payakumbuh. Alhamdulillah waktu itu diamanahkan sebagai ketua PI, dan salah satu kegiatan adalah dimulai dengan kursus bahasa Arab yang mengajarkannya adalah murid-murid dari Bapak Rusdi Malik yang waktu itu murid beliau ini adalah mahasiswa di Akabah Bukit Tinggi. Kemudian berjalanlah kegiatan itu sampai satu waktu Bapak Rusdi itu sendiri yang mengajarkan kami. Itulah awalnya. Kemudian setelah saya sendiri tamat dari teman Payakumbuh, lanjut ke Padang. Waktu itu juga langsung ikut belajar di pesantren Al-Hidayah bimbingan Pak Rusdi. Waktu masih aktif kuliah, saya memanfaatkan mulai dari Jumat, Sabtu, Ahad, ya, Senin pagi udah kembali lagi ke Padang. Di Kanampe waktu itu, ya, Kanampe. Kemudian itu berlangsung sekitar sampai dari 88 sampai 1992, yang bolak-balik seperti itu. 88 sampai 92 ya. Nah, kemudian dari 92 seterusnya itu saya putuskan untuk menetap di Kanampe belajar, sekaligus juga langsung waktu itu ada sekolah yang kita urus tingkat SMP. Pesantren dulu namanya enggak? Pesantren yang namanya waktu itu Pesantren Kewirausahaan Al-Hidayah. Wira swasta ya? Ya, wira swasta. Pesantren Kewirausahaan Al-Hidayah. Kemudian di dalam pesantren itulah dibentuk lembaga pendidikan formal setingkat SMP yang waktu itu namakan Madrasah Al-Mutawassithah, ya. Dan awalnya kurikulum yang pakai itu adalah kurikulum semuanya berbahasa Arab, sampai pelajaran-pelajaran umum pun juga memakai bahasa Arab, masuk IPA-nya, matematika, fisika dan sebagainya, IPS itu memakai buku-buku yang berbahasa Arab semuanya. Kemudian seiring dengan waktu, pesantren dipindahkan ke lokasi baru, yaitu di Lubuk Bonta. Nah, waktu itu kan sebelum pindah dari Lubuk Bonta ke Kanampe ke Lubuk Bonta. Iya, dari Kanampe ke Lubuk Bonta, Buya Malik Ahmad masih hidup waktu itu. Waktu pindah itu. Masih hidup. Jadi ikut pindah beliau ya? Enggak. Jadi selama beliau meninggal itu waktu masih di Kanampe. Oh, ya. Namun rumah beliau, artinya rumah-rumah bangunan yang ada di Kanampe yang sudah permanen, itu semuanya dipindahkan seperti itu juga. Termasuk salah satunya rumah Buya Malik Ahmad juga dibuatkan. Kemudian itulah yang dipakai nantinya setelah pindah ke Lubuk Bonta. Seiring dengan waktu di Lubuk Bonta, kawan-kawan udah banyak yang menikah,
keluarga dan membangun perumahan sendiri. Waktu itu masih bujang-bujangan lah kayak. Awalnya banyak yang bujangan. Iya. Waktu di akhir di kandang ampe itu sudah ada yang menikah. Saya sendiri sudah menikah juga. Iya. Lalu begitu pindah ke Lugonta, dibuatlah yang sudah menikah ini rumah tersendiri masing-masing, kapling kayak perumahan Perumahan sederhana ya. rumah sederhana. Itu dibuat sendiri, kita yang buat sendiri, kita yang mengurusnya. Dan statusnya itu adalah kita pakai selagi kita masih hidup. Kemudian sampai tahun 96 ya. 96 Bapak Rusdi panggil Allah SWT ya, kawan-kawan mengamanahkan kepada saya untuk melanjutkan. Jadi Buya Rusdi Malik beliau meninggal. Ya. Kapan itu? 1996. 1996. 1996. Oh, 1996. Ya. Lalu diberi amanah kepada saya Ya. untuk jadi pimpinan pesantren. Pimpinan pesantren. Ya, lanjut Ustaz. Lanjut itu, dan terus kita berusaha untuk mengembangkan terus. Maka tradisi yang sudah diadakan sebelumnya yaitu kajian setiap pekan ya terus dilakukan, bahkan untuk kawan-kawan yang jauh ada yang dari Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Pasaman dan lain-lain, terus sekali sebulan tetap kumpul di Lugonta. Nah, ketika masih dipimpin oleh Buya Mali Ahmad ya sebagai orang tua yang merupakan orang tua di Sumatera Barat ya. Ya, Mali Ahmad. Buya Mali Ahmad, apakah Buya Mali Ahmad itu ikut memberikan kajian atau anak beliau sendiri, Buya Rusdi Malik? Ikut. Jadi, ikut kedua-duanya ya. Kedua-duanya. Jadi awalnya Buya Mali Ahmad itu kan lebih banyak domisilinya di Jakarta. Beliau sebagai wakil pimpinan ketua ya, pimpinan pusat Muhammadiyah waktu itu. Kemudian pas saat akhir beliau sudah agak uzur segi fisik ya, beliau di atas kursi roda, dan waktu itulah beliau banyak di Kanampe. Nah, jadi waktu itu beliau memberikan kajian-kajian dan itu di atas pakai kursi roda ya. Jadi dan aktif terus menulis ya. Terus kayak Buya Mali Ahmad ini kan banyak ya, ada buku akidahnya, ada buku mengenai ibadahnya, buku perjuangan segala macam ya, termasuk juga buku-buku yang berkaitan dengan ini dakwah, strategi dakwah 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi walaupun beliau itu secara fisik sudah lemah, artinya hanya di atas kursi roda, tapi terus aktif menulis. Saya sendiri menyaksikan itu, dan waktu tertentu lalu dibawa ke masjid, berikan kajian untuk para mahasiswa yang datang. Jadi itu. Namun karakteristiknya yang Bapak Buya Rusdi Malik itu lebih banyak gerak luar dalam pengertian dakwah ke mahasiswa, ke kampus-kampus, ke masjid-masjid di Sumatera Barat ya. Dan salah satu bentuk waktu itu ada Pak Rusdi Malik ini juga aktif di PP Muhammadiyah sebagai bagian dari lembaga dakwah khusus. Jadi beliau juga sudah melanjutkan program Muhammadiyah, tapi yang menjalankannya adalah kita yang dari pesantren. Salah satu contoh waktu itu yang sempat kita ikut, ada dakwah terasing ke Talang Mama, Indragiri Hulu ya, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu di Rengat ya, masuk ke dalaman suku anak dalam. Nah, di situ kita juga ikut, bahkan sepeninggal beliau kita juga aktif terus membangun sekolah di pedalaman tersebut, kan juga diselamatkan. Kemudian ada juga waktu beliau masih hidup itu dakwah ke Pasaman. Situ banyak kristenisasi, gereja pemurtadan banyak situ, dan Muhammadiyah punya program membangun sebuah Islamic Center, namanya Islamic Center Muhammadiyah Kinali
Dan diutuslah kader-kader beliau yang ada di Kanampe, ya, dan di Onta itu untuk membina dan tinggal di tempat spesial tersebut. Nah, itu saya sendiri juga kemudian aktif ke situ kurang ya sekali sepekan, sama sekali setelah beliau tidak ada. Jadi kita lanjutkan itu program, kawan-kawan yang situ tetap dengan membina sekolah ataupun yang lainnya. Inilah yang kita lakukan sewaktu beliau masih hidup. Jadi para mahasiswa yang berdatangan ke Kanampe ini itu berbagai jurusan apa saja kira-kira? Jadi begini, memang beliau Pak Rusdi Malik ini memang punya keterampilan, bukan hanya dari segi ilmu agama. Ilmu agama sudah jelas ya, sudah jelas, sangat memahami. Kemudian bahasa Arabnya sudah jelas. Cuma yang mungkin tidak dimiliki pula oleh sebagian ulama yang lainnya itu, beliau punya keterampilan teknik. Teknik apa itu? Teknik misalnya teknik las, membuat mesin pompa air tanpa mesin, hanya kekuatan hidro saja air itu yang dialirkan. Kemudian di situ ada kelas segala macam kan. Nah, sampai itu juga punya keterampilan dalam pertanian. Pertanian ya. Karena beliau kabarnya waktu mudanya itu sekolahnya SPMA, Sekolah Menengah Pertanian Atas di SPMA Bukit Padang. atau Padang, pokoknya di Padang SPMA. Ya. Habis itu beliau pernah sebelum ke Al-Azhar Kairo kuliah pertanian juga, kursus pertanian. Oh gitu ya. Nah itu. Jadi beliau punya ilmu itu, dan kita dididik untuk itu. Untuk mandiri ya. Untuk mandiri, dan ke daerah tempat yang terpencil itu supaya tidak canggung. Nah itu. Kemudian beliau juga menguasai ilmu sains. Oh gitu. Sehingga fisika beliau kuasai, kedokteran beliau tahu, kemudian biologi beliau tahu. Maka mahasiswa-mahasiswa yang datang itu dari berbagai jurusan. Dan tekniknya ada, jurusan kedokterannya ada, jurusan pertaniannya ada. Jadi nyambung ya, matching kata orang sekarang ya. Itulah salah satu kenapa mahasiswa itu saya lihat betul tertarik dengan cara beliau berdakwah itu. Sehingga kalau kita rasakan pembinaan yang dilakukannya itu bukan hanya sekedar ilmu saja, tapi bagaimana supaya bisa mandiri. Bukan dalil-dalil agama aja ya. Dan dalil teoritis saja. Tapi betul-betul menyatu. Dan bisa mempraktekkan. Dan beliau saya lihat waktu itu memang sudah punya visi dakwah yang istilahnya menggunakan teknologi. Contohnya ya, media cetak waktu itu kan masih kurang. Beliau sudah membuat itu, bahkan mengajarkan. Udah bisa. Bahkan sudah punya mesin percetakan juga. Mesin percetakan dan bisa dipergunakan oleh pelajaran bagi para siswa. Ya, jadi itulah barangkali dialog beliau dengan para mahasiswa. Kalau ketemu dengan mahasiswa kedokteran, beliau bicara dakwah melalui ilmu kedokteran. Ya kan ada buku beliau itu kedokteran di dalam Islam. Itu saya ingat itu bukunya. Ya, itu satunya. Kedokteran Islam kan. Dengan buku fisika, buku Einstein itu beliau terjemahkan. Einstein dan teori relativitasnya. Biologi pernah juga ada. Biologi iman. Ada ya. Oh iya ya, ada itu. Saya punya dulu itu. Ya, mengkaitkan antara biologi dengan Islam. Judulnya biologi iman. Jadi ini barangkali kelebihan yang kita rasakan dari gerak dakwah beliau. Nah, sekarang kehebatan beliau alhamdulillah dapat kita kenang lah. Ya. Dan dilanjutkan oleh anggota-anggota beliau, murid-murid beliau lah. Sepeninggal beliau kan Ustadz yang diberi amanah untuk memimpin pesantren.
Ya, Ya, siapa yang memberi amanah itu ataukah hasil rapat apa atau gimana Ustaz? ya itu memang hasil rapat daripada jemaah lah. Jemaah. Jemaah yang ada di yang masih Keluarga besar lah. keluarga besar yang ada di Hmm. pesantren itu. Hmm. Jadi beliau memang tidak menuju, tidak apa-apa, ya, dan tidak pula mewariskan kepada keluarganya pesantren itu, tapi ya kita yang merasa masih tinggal di situ ya, melanjutkan tentu perlu ada pimpinan Yeah. sesuai dengan ketentuan Nabi. Ya, 3 orang saja kalau ada perjalanan ya harus tunjuk seseorang yang memimpin. Jadi pendidikan yang saya kelola dulu tingkat apa Ustaz? Maka waktu itu pertama pendidikan yang sudah ada awalnya itu kan mutasid ya, tingkat SMP. Kemudian seiring dengan waktu anak-anak kita sudah banyak di itu sebelah TK-nya lanjut dengan SD. Kemudian yang tamat SMP tingkat SMP pesantren itu lanjut ke aliyahnya. Samping itu juga waktu itu kita buat kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pengkaderan para guru. Salah satunya waktu itu ada sekolah tinggi agama Islam di Padang ya. Lokal jauh kita buat di Lubuk Bantah. Ini dalam rangka untuk peningkatan untuk guru. Kemudian kita juga jalin kerjasama dengan lembaga yang lainnya. Termasuk dengan pesantren Subulus Salam dulu ya. Pengembangan Arabiah An-Nasiin. Ya, bahasa Arab ya. Bahasa Arab bahasa harian ya. Dengan basic kalau tidak salah dari Kuwait ya bukunya ya. Saudi itu. Ya. Saudi atau Kuwait? Saudi. Jadi Kuwait. Itu buku pegangan dulu di Libya, lembaga pendidikan Saudi yang ada di Jakarta. Itu memang menerbitkan buku itu dan diajarkan di situ. Dan kita memasyarakatkan ya buku tersebut bukan hanya untuk kalangan formal di pesantren, bahkan juga ke masyarakat umum ke sekolah. Ini itu kelebihan sehingga dengan buku itu impact bahasa Arab sulit dulunya menakutkan. Dengan cara itu ternyata kemudian bahasa Arab itu diminati oleh anak-anak sekolah, oleh umum ya, oleh masyarakat lah. Tidak dianggap lagi bahasa Arab itu sulit. Orang takut dulunya belajar bahasa Arab karena sulit. Ternyata dengan metode itu semuanya bisa menjadi menarik lah. Apa yang sudah dirintis oleh Buya Malik Ahmad dan ayah beliau Pak Rusdi Malik yang melahirkan ilmuwan atau aktivis dakwah termasuk pendidikan. Mungkin ada dari generasi yang melanjutkan yang cukup bisa membanggakan diri lah, artinya cukup baguslah hasilnya di tengah umat. Jadi kalau kita lihat kondisi murid-murid beliau tadi yang awalnya itu mereka akan kuliah di berbagai perguruan tinggi, kemudian basic agama itu sudah mereka miliki, dan prinsip yang ditanamkan oleh Buya Malik itu adalah tidak mengarahkan dalam satu fokus saja, tapi mengarahkan para mahasiswa itu sesuai dengan jati dirinya. Kalau mereka itu seorang dokter, ya bisa kedokteran menjadi dokter yang muslim gitu. Kalau pertanian ya jadi petani yang insinyur yang muslim. Itu juga dengan teknik. Kalau memang menekuni ulumuddin ya langsung terus ke situ. Jadi beliau itu berkiprah di berbagai lokasi sekarang ini, di berbagai tempat. Bahkan mungkin ya kita lihat ada sekarang forum ukhuwah dan dakwah. Itu kawan-kawan itu ternyata berbagai bahkan sudah ada yang profesor segala macam kan. Nah, jadi sesuai dengan bidangnya. Bahkan juga banyak yang mendirikan sekolah atau pesantren. Ya. Jadi ini yang beliau lakukan menumbuhkan jati diri daripada santri-santri atau mahasiswa yang beliau didik itu. Nah, sampai tahun berapa Ustaz mendidik atau membina di Kena 4 itu Ustaz? Ya, Kena 4 kan kemudian pindah ke Lubuk Bantah. Lubuk Bantah 96 beliau meninggal dan kita lanjutkan
saya sampai 2009. Hmm. Di 96 sampai 2009 ya kurang 13 tahun ya nak. Ya. Sudah itu berhenti. Sudah itu saya sendiri kan apa namanya Ada kegiatan lain di Payakumbuh. Ya. Nah, siapa yang melanjutkan, Ustaz? Alhamdulillah sekarang dilanjutkan oleh kawan-kawan yang dulunya sama-sama. Beliau juga melanjutkan sekolah yang ada. Siapa namanya sekarang? Kalau bidang pendidikan itu ada Pak Amin ya, di Burhan. Yeah. Ada Pak Abu Bakar. Dia ada menantu beliau Ustaz Muhammad Ihsan. Anak beliau Akram dan Yayasan sekarang dipegang oleh Akram ini. Anak beliau ya, Akram. Jadi ada pelanjutnya lagi tuh ya. Kemudian juga yang sedikit lupa, waktu beliau itu juga dirintis kerjasama dengan Singapura untuk pengobatan homopati. Homopati ya. India atau Singapura? Guru yang mengajarkan kepada kita itu dari Singapura, tapi ini sebenarnya sudah menjadi pengobatan alternatif di seluruh dunia. Iya, sekarang masih ada ya? Sekarang masih ada, dan masih ada yang menekuni itu. Misalnya anak beliau itu menekuni itu sekarang. Pengobatan itu melanjutkan. Namanya kawan yang lain masih ada yang menekuni bidang itu. Tentu sebagian dari teman-teman Ustaz itu mungkin udah ada yang meninggal ya. Oh ada. Udah ada meninggal Ustaz Ustaz Rafdi ya. Rafdi misalnya yang di Padang. Iya. Ya, yang di rumah Padang. Iya. Udah meninggal. Ya. Nah, kan latar belakang daripada mereka itu kan berbeda-beda. Ya. Nah, tentu tidak terlepas dari lingkungan yang ada pada mereka. Ya. Nah, siapa-siapa yang menonjol dari anak-anak anak bimbingan Pak Rusdi Malik? Apakah Rafdi atau ada kelompok yang lain atau bagaimana, Ustaz? Ya, tentu sesuai dengan waktu. Ya, ada yang membina yayasan, ada yang aktif sebagai pendidik di sekolah atau di perguruan tinggi. Nah, ada yang aktif di dunia bisnis, dunia pengusaha. Ya. Nah, itu kalau kita lihat ya ada antara mereka itu yang itu. Kalau yang pengusaha misalnya kalau di Payakumbuh ini ada Akmal ya. Akmal ya. Nah, kalau di yang lainnya itu ada di Jakarta dan tempat yang lainnya. Jadi cukup berkembang lah ya. Cukup berkembang lah apanya. Dengan spesialisasi masing-masing. Iya. Sesuai dengan bakat dan kemampuan beliau lah untuk mengembangkan diri kan. Adakah pertemuan-pertemuan khusus keluarga besar Kanampe itu sekarang? Sebenarnya kemarin ada dirintis untuk reuni ya, namun belum terlaksana. Tapi kalau ada yang anggota kita itu yang istilahnya walimah anaknya, itu biasanya ngumpul ya. Ngumpul ya. Walaupun belum terorganisir betul. Ya. Jadi kalau grup WA ada yang aktif, namanya Forum Ukhuwah dan Dakwah. Oh iya. Sampai sekarang masih aktif, nampaknya ada kajian lewat Zoom. Ya. Dan berbagai persoalan-persoalan yang muncul antara kawan-kawan itu biasanya dibicarakan di situ. Sama sekali kalau ada persoalan yang perlu bantuan, itu bersamakan di situ. Nah, ya. Sesuai dengan perkembangan dakwah, terutama di Sumatera Barat yang kita tahu ya, bahwa anggota atau murid dari Pak Rusdi Malik itu kan beliau itu bolehlah dikatakan waktu itu agak cenderung ke ini, maaf ya mungkin apakah salah saya atau tidak, agak dekatlah dengan Muhammadiyah dan Ikhwanul Muslimin. Nah, itulah kira-kira ya, apakah ia seperti itu. Nah, lalu sekarang ini ada sebagian dari kawan-kawan itu yang agak berbau salafi sedikit kan. Jadi bisa seperti itu waktu beliau tuh masih aktif dan pendidikan, beliau kayaknya tidak mengarahkan
ke nama ataupun ke kelompok. Iya. Jadi Tidak tidak ditonjolkan, ditekankan Muhammadiyah bukan, itu bukan. bukan ya. Bahkan Salafi bukan kan. tidak ditekankan begitu. Bahkan beliau sendiri secara pribadi itu kan pengurus pusat Muhammadiyah. Iya. Bapak beliau itu Mali Ahmad, wakil pimpinan pusat Muhammadiyah, Iya. yang ketua. Beliau sendiri itu salah seorang dari pengurus lembaga dakwah Khusus Muhammadiyah. Iya. Tapi untuk kepada kita tidak pernah ditanamkan kalian ini harus masuk Muhammadiyah, kalian ini harus masuk Muhammadiyah, tidak pernah. Walaupun kita mengurus lembaga Muhammadiyah. Contoh di Kinali itu Center Muhammadiyah Kinali itu ya Muhammadiyah yang punya. Tapi kita di situ bukan untuk membesarkan Muhammadiyah, tidak. Tapi untuk membesarkan Islam dan Muhammadiyah ini sebagai wadah. Masuk juga kita misalnya melakukan gerakan suku Tasing di Telamama Indragiri Hulu itu, ya di Rengat itu, yang Molek ya. Itu yang merintis ke situ itu adalah program lembaga dakwah khusus Muhammadiyah. Tapi kita ke situ tidak pernah membawa kami ini orang Muhammadiyah, tidak. Nah, jadi termasuk juga dalam rangka dakwah tadi tidak pernah menyebutkan nama, gitu. Jadi yang pokok yang ditanamkan itu berdasar yang disampaikan itu. Jadi tidak disebut-sebut ini Ikhwanul Muslimin, ini tidak ada arah ke sana. Tidak ada disebut. Walaupun misalnya beliau sendiri itu mengajarkan kepada kita kitab Fizalil Quran karangan Said Sabiq kan, Said Kutub, ya. Tapi beliau tidak pernah menyebut masuklah ke Quran, tidak. Tapi ajarannya itu, bahkan kitab Fizalil Quran itu sendiri beliau sosialisasikan, beliau masyarakatkan, ya, bahkan beliau terjemahkan, cetak pula lagi, ya, terjemahannya disebarkan ke masyarakat, ya. Bahkan namun demikian buku-buku Ikhwanul Muslimin itu ada yang dibaca, diapain, tapi tidak pernah disebutkan kalian ini harus menjadi, kita ini harus menjadi Muslim, tidak. Bahkan beliau pun juga kayak dengan tokoh-tokoh Dewan Dakwah, Pak Muhammad Nasir waktu itu kan, itu sangat dekat, bahkan dengan Buya Hamka sangat dekat kan gitu. Tapi yang kita rasakan itu beliau itu tidak pernah menumbuhkan kepada kita membesarkan lembaga, tidak. Tapi yang penting Islamnya. Nah, bahkan bicara tentang pesantren pun, pesantren itu kan ada yayasan Al-Hidayah namanya kan, beliau tidak pernah menyebut ini yayasan ini gini tidak pernah. Karena sebutkan ini yayasan ini harus kalian hafalkan. Jadikan saja, manfaatkan saja lembaga-lembaga itu. Yang penting Islam itu ditegakkan. Bahkan beliau membuat kerjasama juga. Kita sendiri pernah mengalami diminta untuk mengajar bahasa Arab di Fakultas Hukum Muhammadiyah. Dipinta, kita yang mengajarkan. Nah, gitu. Jadi yang intinya kita melihat bahwa beliau itu memang tidak menunjukkan nama lembaga atau apa. Bahkan ketika santer-santer waktu itu saya ingat dua hal pokok yang membahayakan Islam di Kota Barat. Pertama, kasus Syiah awal-awal itu begitu Khomeini revolusi Iran, orang menganggap bahwa inilah Islam yang sebenarnya. Ya. Nah, orang menganggap itu adalah Islam yang sebenarnya kan gitu. Sehingga mahasiswa yang ada di Padang itu bondong-bondong masuk Syiah semuanya. Terpengaruh lah, bukan masuk barangkali ya. Pengaruh kalau tidak ada lah misalnya benteng waktu itu, ya mungkin orang sudah menganggap tidak salah, tidak Syiah. Akhirnya apa? Beliau lah mengadakan seminar di Padang, mengadakan seminar di Bukit Tinggi, mengadakan seminar di Payakumbuh, dan dibongkar Syiah itu dari akar-akarnya, kitab aslinya itu. Nah, walaupun terjadi perdebatan, tapi sejak itulah orang tahu, oh ternyata ini Syiah, ini begini. Baru orang sadar. Mahasiswa itu baru kemudian kembali. Itu kasus pertama. Orang menganggap waktu itu Syiah itu biasa saja kan, bagian pada Islam. Ternyata bongkar di asalnya, kitab induk Syiah itu sendiri baru begini. Itu satu. Yang kedua, ketika Darul Arqam di Malaysia dengan ekonominya yang bagus waktu itu, sehingga orang terpengaruh seolah-olah ini bagus gerakannya, dan datang ke Sumbar, ya, yang juga
membuat show di berbagai kota, Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan lain-lain. Orang pun juga mahasiswa itu terutama bondong-bondong masuk ke situ. Orang nggak tahu apa ajarannya. Beliau pula lah yang bongkar itu, bongkar dari isinya. Kemudian dia ada seminar segala macam, walaupun apa, padahal orang nggak tahu, orang menganggap ya bagus. Ternyata itu aliran sesat. Setelah dikemukakan semua ada dalilnya itu, baru diserahkan ke MUI. Saya ingat waktu itu, inilah arkam itu. MUI kemudian tinggal melakukan fatwa aja lagi. Dan beliau memang tidak perlu nama. Itu contohnya. Jadi tidak perlu beliau menunjukkan nama bahwa saya nih yang ngomongkan, dan beliau cacat atau aja lagi. Pokoknya orang udah tahu ini arkam ini sudah sesat. Memang sesat kan. Sehingga orang tidak lagi bodong-bodong kan gitu. Ya, kesesatan Arkom ini memang menjadi fatwa Majelis Ulama Indonesia, malah menjadi fatwa di Malaysia kan. Ya, waktu itu jadi, belum ada. Waktu itu belum ada fatwa. Fatwa baik di MUI Indonesia belum ada fatwa. Di beliau bongkar hasil kajiannya itu yang diseminarkan itu, ini disampaikan ke MUI. Baru MUI sadar. Baru dikeluarkan fatwa. Itu tuh. Baru tidak lama kemudian baru di Malaysia keluar fatwanya. Nah, awalnya orang tidak tahu baik di Malaysia ataupun di sini. Nah, itulah salah satu bentuk kelebihan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau dalam dakwah ini, dan beliau lapangkan di alam barzakh, ya, dan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan itu bermanfaat bagi kita dan bagi generasi yang akan datang. Ya, nah saudaraku, apa yang disampaikan oleh Ustaz Sabir itu luar biasa, karena berkaitan dengan pendakwah yang di Sumatera Barat atau di Indonesia tidak asing lagi, ya ini Buya Mali Ahmad, pimpinan pusat Muhammadiyah, ya, anggota pimpinan pusat Muhammadiyah, dan anak beliau yaitu Ustadz Rusdi Malik atau Buya Rusdi Malik. Apa yang ada sekarang ini adalah hal-hal yang patut kita banggakan dan patut kita gali terus secara utuh. Yang pasti perjuangan ini mesti dilanjutkan oleh generasi muda. Apa yang beliau lakukan bahwa mencerahkan dakwah, mencerahkan Islam itu dengan dasar-dasar yang sangat kuat dan mudah dipahami, sekalian untuk menjadi benteng bagi dakwah Islam di Indonesia. Mungkin ada kata kuncinya, Ustaz? Kata kuncinya sekarang adalah melihat situasi dan kondisi dakwah yang sekarang sedang marak di Sumatera Barat, sehingga satu segi kita bersyukur dakwah semakin berkembang. Di satu segi yang lain kita juga harus waspada terhadap banyaknya usaha-usaha untuk memecah belah Bangsa, ya, umat lah ya, dan bangsa. Kalau umat terpecah, itu bangsa akan terpecah. Maka dalam hal ini kita sampaikan, mari kita jalin kembali kebersamaan di dalam dakwah ini dengan memakai prinsip yang boleh ya dapat ini kita jadikan satu kaidah ya. Saya pernah itu membaca kaidah itu ya, gini, kita itu mesti bersatu dalam masalah usul pokok ya, dan bertoleransi dalam masalah furu, masalah cabang. Artinya apa? Kalau masalah pokok usul ya, itu memang kita harus pegang teguh situ ya, kan sudah jelas. Kalau menyimpang daripada itu, fatwa MUI pun juga sudah ada ciri-ciri aliran-aliran sesat dan menyimpang. Selama tidak memiliki ciri-ciri aliran sesat dan menyimpang itu, maka kita itu bersatu dalam berdakwah. Adapun masalah-masalah yang sifatnya furu, cabang, yang mungkin terjadi ijtihad yang berbeda di kalangan para ulama, termasuk juga ada kekhasan dari masing-masing ormas dan organisasi yang ada, maka kita berlapang dada saja, saling menguatkan. Ibarat kaum muslimin itu, kata Rasul, kalbunyan yasuddu ba'dul ba'd, menguatkan satu sama lain.
ini dakwahnya ciri khususnya begini, dakwah ke lapangan, ya sokong ini, lihat pada kajian tersokong sehingga timbullah persatuan kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Demikianlah saudaraku pertemuan kita dengan Ustaz Sobir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.